Baru-baru ini ada yang mempermasalahkan doa tolak balak li khamsatun yang selalu dibaca oleh warga Nahdlatul Ulama, karena memang ini adalah ijazah dari Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari untuk orang-orang NU. Bahkan saya di Lirboyo sendiri juga sering membaca doa ini, di pondok pesantren ini juga sering membaca doa ini. Tiba-tiba ada orang yang mengatakan doa ini musyrik, doa ini syirik. Ini yang saya herankan, kok nggak jemu-jemunya, kok nggak selesainya memusyrikan orang NU. Kemarin-kemarin memusyrikan burdah, kemudian barzanji, kemudian sholawat nariyah, dan masih banyak lagi. Sekarang li khamsatun. Baik, akan saya jawab ini secara singkat. Jadi ini biar tidak menjadi kebingungan di tengah masyarakat, terutama warga Nahdlatul Ulama. Semoga ini ada manfaatnya. Jadi doa ini yang jadi masalah kan karena doa tawasul, di dalamnya ada tawasulnya. Bagaimana pendapat para ulama tentang tawasul ini? Ternyata ulama-ulama kita, ulama-ulama salaf kita, baik dari masa sahabat sampai sekarang, itu semuanya menggunakan doa tawasul. Semuanya, tidak ada satupun yang menolak doa tawasul. Hanya orang-orang sekarang saja yang menolak doa tawasul. Ini bagi saya, orang yang mengatakan li khamsatun itu adalah doa yang mengandung kemusyrikan, itu bagi saya mungkin dia kurang ilmu, kurang akhlak, kurang adab. Kurang ilmunya karena dia kurang membaca, kurang akhlak, kurang adabnya karena dia memusyrikkan guru kita Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari yang sudah hafal ribuan hadis. Oke, sekarang saya jawab dulu. Jadi tawasul ini oleh para ulama dibagi menjadi beberapa hal. Jadi orang biar tahu dulu tawasul itu bagaimana. Saya khawatir dia memusyrikan tawasul tapi nggak ngerti tawasul itu apa. Tawasul itu dibagi menjadi dua. Ada tawasul bid-du'a, ada doa bit-tawasul. Perhatikan. Tawasul di doa itu contohnya orang bertawasul dengan doa. Seperti ada orang datang ke kiai, datang ke ulama untuk didoakan. Itu namanya tawasul bid-du'a. Kemudian ada doa bitawasul. Doa bitawasul itu dibagi menjadi dua lagi. Ada doa bitawasul bil amali saleh, ada doa bitawasul bidzati saleh. Jadi sekali lagi, yang kedua dibagi dua itu tadi. Tapi semuanya kembalinya tetap kepada Allah, muasirnya Allah, yang diminta tetap Allah, bukan orang yang ditawasuli. Orang yang ditawasuli itu hanya sebagai perantara saja. Ya, yang kedua tadi itu, doa bitawasul tadi itu yang bil amali soleh, dengan amal yang soleh, itu saya pikir ulama sepakat karena memang hadisnya tertera dalam Sahih Bukhari. Saya melihat ketika kita membaca Sahih Bukhari tentang 3 orang pemuda yang terjebak dalam gua, kemudian dia minta kepada Allah dengan tawasul bil amali saleh. Selesai. Yang jadi masalah sekarang doa tawasul bidzati saleh, yaitu tawasul tapi dengan zat yang soleh, seperti tawasulnya dengan Kanjeng Nabi, seperti tawasulnya dengan orang-orang soleh, seperti tawasulnya dengan para ulama. Bagaimana? Maka ternyata tawasul bidzati soleh seperti dalam li khamsatun itu, ternyata ulama-ulama kita juga mengakui mulai dari zaman sahabat sampai sekarang. Yang pertama saya jelaskan ini. Yang pertama adalah ketika Kanjeng Nabi mengajari kepada salah satu sahabat yang sakit mata, kemudian dia cacat sakit mata, kemudian sama Kanjeng Nabi dulu suruh sabar. Kalau kamu sabar, kamu pahalanya banyak. Tapi kalau kamu pengen sembuh, maka ambil wudhu, saya ajari doa. Doanya mengandung tawasul bidzati saleh. Doanya apa? Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyika, dengan lantaran nabimu, binabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyur rahmah, ya Muhammad inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hadhihi lituqdali Allahumma fasyafi'hu fiha. Kebetulan saya hafal karena memang ini selalu kami baca dengan para santri. Ini diriwayatkan oleh Sayyidina Utsman bin Hunayf. Kalau ada yang mengatakan, loh itu kan Kanjeng Nabi waktu itu masih hidup. Oh, ternyata sahabat Utsman bin Hunayf juga pernah mengajarkan kepada seseorang. Ada orang yang sakit, orang yang sakit itu datang ke Sayyidina Utsman. Sebelum ketemu Sayyidina Utsman, dia ketemu Utsman bin Hunayf, sahabat Utsman bin Hunayf.
Waktu itu sahabat Utsman bin Hunayf mengajari doa kepada orang yang sakit itu, dan pada waktu itu Kanjeng Nabi sudah meninggal. Ini keterangan dalam hadis riwayat Imam Tobroni yang mengatakan bahwa Kanjeng Nabi waktu itu sudah meninggal pada saat Khalifah Utsman bin Affan. Lebih dari itu, Ibnu Taimiyah, junjungan orang-orang di luar kita, itu malah mengatakan doa tawasul yang dipanjatkan Kanjeng Nabi bidzatish sholeh itu ternyata juga sudah dibaca ulama-ulama sebelum kita, jauh ulama-ulama salaf kita, kata Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah meriwayatkan, menyampaikan dalam Majmu'ul Fatawa karangan beliau juz 1 halaman 264, beliau mengatakan suatu hari suatu hari ada seorang laki-laki datang kepada Abdul Malik bin Sa'id bin Abjar. Kemudian fajassa batnahu, laki-laki itu mengeluhkan dia sakit perut. Kemudian Abdul Malik bin Sa'id mengatakan bikadaun la yabra, kamu punya penyakit yang tidak bisa sembuh. Laki-laki menjawab, mahua, apa penyakit itu? Kemudian Abdul Malik mengatakan, qala ad-dubailah, itu penyakit dubailah, semacam tumor lah, tumor perut. Kemudian fatahawwala rajul, laki-laki itu pergi, dalam kitabnya Ibnu Taimiyah, faqala Allah 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 rabbi la usyriku bihi syai'an. Setelah laki-laki itu pergi, dia mengatakan, ya Allah ya Allah ya Allah, saya tidak pernah memusyrikkanmu. Kemudian disambung dengan doa tawasul, Allahumma inni atawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammad Nabiyur Rahmah sallallahu alaihi wasallam tasliman, ya Muhammad inni tawajjahtu bika ila rabbi wa rabbi yarhamuni mimma bi. Ini doa tawasul yang pernah dibaca oleh seseorang di samping Kanjeng Nabi, dan itu jauh setelah Kanjeng Nabi wafat dipraktekkan lagi. Ini ternyata ulama-ulama kita salaf mengamalkan doa tawasul bil amali bidzatish shaleh. Kalau bil amali shaleh tidak ada yang mungkin tidak sepakat karena hadisnya jelas. Kalau yang bidzatish shaleh ini memang perlu penelitian khusus, dan ini ternyata diakui oleh semua ulama, bahkan oleh Ibnu Taimiyah sendiri. Lebih dari itu, ada seorang sahabat penyair hebat namanya Sawad bin Qarib, dia seorang penyair. Dia membacakan syair di depan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengatakan wa innaka adnal mursalin wasilatan ilallah. Ya Rasulullah, engkau adalah orang yang paling dekat di antara para rasul untuk dijadikan sebagai wasilah. Lah Kanjeng Nabi dikatakan sebagai wasilah, apa responnya Kanjeng Nabi? Ternyata Kanjeng Nabi fa fariha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi ternyata seneng, wa ashabahu, dan sahabat-sahabatnya Kanjeng Nabi juga seneng, wa ashabuhu bimaqalati farhan syadidan, ucapanku itu membuat senang sekali kepada para sahabat, bahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ayolah jangan mudah memusyrikkan, ternyata doa tawasul itu diakui oleh para ulama. Kemudian kenapa kok doa tawasulnya itu kok kepada, kan doa tawasulnya Kanjeng Nabi, Murtadha, Sayyidina Ali, Sayyid Hasan dan Husain, dan juga Sayyidah Fatimah. Kenapa? Kalau kita melihat dalam tafsir-tafsir yang begitu banyak, dan juga dalam Sahih Muslim dikatakan suatu hari ada ayat yang turun ketika Kanjeng Nabi disuruh untuk memanggil orang-orang terdekatnya Kanjeng Nabi. Ketika Kanjeng Nabi memanggil orang-orang cucu-cucunya Kanjeng Nabi, putra-putranya Kanjeng Nabi, ya Muhammad, panggil cucu-cucumu, ta'alau, panggil semua cucu-cucumu. Kemudian Kanjeng Nabi memanggil siapa? Memanggil Ali, fada'a Rasulullah. Kemudian Kanjeng Nabi memanggil Sayyidina Ali, memanggil Fatimah, memanggil Sayyid Hasan dan Sayyid Husain. Kemudian Kanjeng Nabi mengatakan, faqala Allahumma haula'i ahli, ya Allah, inilah keluargaku. Dalam sebagian keterangan yang lain, Kanjeng Nabi memberikan semacam ridha kepada keluarga Kanjeng Nabi. Lah ini yang dijadikan pijakan oleh para ulama, kenapa tawasul pakai Fatimah, pakai Sayyidina Ali, pakai Sayyidah Fatimah, pakai Sayyidina Ali, pakai Sayyid Hasan, pakai Sayyid Husain. Kenapa itu? Ya karena itulah orang-orang yang dicintai Kanjeng Nabi. Orang-orang yang dicintai Kanjeng Nabi pastilah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala berhak bisa
dijadikan tawasul oleh kita. Sekali lagi, tawasul ini bukan untuk meminta kepada orang yang ditawasuli, bukan, tetapi sekali lagi doa tawasul ini adalah doa kita mintanya kepada Allah. Kita mintanya kepada Allah, dan yang ditawasuli itu hanya sebagai perantara, dan itu dilakukan oleh mulai dari zaman sahabat sampai sekarang. Oleh karena itu kita perlu paham lagi bagaimana banyaknya tawasul itu, bagaimana keterangan tawasul itu, sehingga tidak mudah memusyrikkan, mensyirikkan orang. Oleh karena itu saya menghimbau kepada saya sendiri, juga menghimbau kepada semuanya yang melihat video ini, silahkan teruskan doa itu li khamsatun untuk tolak balak kita pada saat ini. Saya yakinnya doa yang sudah ditirakati oleh para ulama ini adalah doa yang insya Allah mujarab, doa yang insya Allah manfaat, dan doa yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, itu saja penjelasan singkat dari saya, semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.